Jumpa lagi di channel Kaizen Solution. Pada video sebelumnya, pada saat kita membicarakan mengenai kata kunci switch, kita telah belajar mengenai kata kunci break yang fungsinya untuk keluar dari switch. Nah, pada video ini, kita akan belajar mengenai fungsi dari kata kunci break apabila kita gunakan di perulangan atau loop. Sebelumnya kita lihat dahulu ya alur kerja perulangan sebelum menggunakan break. Browser mulai dari statement pertama, dan kemudian memeriksa nilai dari kondisi. Apabila nilai kondisi adalah benar, maka browser melanjutkan ke statement kedua dan statement ketiga. Kemudian browser kembali memeriksa nilai dari kondisi, dan apabila nilainya masih benar, maka browser kembali mengerjakan statement kedua dan ketiga, dan di sini terjadi perulangan. Hingga nilai dari kondisi berubah menjadi salah, barulah browser keluar dari loop dan mengerjakan statement keempat. Selanjutnya kita menambahkan kata kunci break di antara statement kedua dan statement ketiga. Akibatnya alur kerja browser menjadi berubah. Awalnya, browser mengerjakan statement pertama terlebih dahulu, kemudian browser memeriksa nilai dari kondisi. Apabila bernilai benar, maka browser melanjutkan ke statement kedua. Pada saat browser melanjutkan dan bertemu dengan kata kunci break, maka browser langsung keluar dari loop dan melanjutkan ke statement keempat. Jadi walaupun kondisi bernilai true, statement ketiga tidak pernah dijalankan sama sekali. Dan browser tidak kembali memeriksa kondisi sehingga tidak ada perulangan. Mari kita coba praktek. Oke, kita masuk ke praktek coding. Saya sudah membuatkan skrip sederhana untuk video ini. Bisa dilihat di layar. Pertama kita meminta browser untuk menuliskan awal kode. Lalu kita melakukan looping sebanyak 3 kali. Di awal looping kita menuliskan awal perulangan ke i. Dan kemudian kita menuliskan akhir perulangan ke i. Keluar dari looping, kita menuliskan akhir kode. Kita coba jalankan kode ini di browser. Kita lihat ke bagian konsol, maka kita mendapatkan tulisan awal kode, awal perulangan 0, akhir perulangan 0, awal perulangan 1, akhir perulangan 1, awal perulangan 2, akhir perulangan 2, dan akhir kode. Sekarang kita balik ke kode, dan kita tulis kata kunci break di dalam perulangan, tepatnya setelah awal perulangan dan sebelum akhir perulangan. Kita simpan dan jalankan di browser. Hasilnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya ya, karena begitu browser menemukan kata kunci break, browser langsung keluar dari loop dan melanjutkan ke kode setelah loop. Untuk lebih mengerti, ada baiknya kita coba debug menggunakan Chrome Developer Tools. Kita buka bagian sources, kita pilih bagian page, lalu kita pilih file perulangan.js. Maka source code dari JavaScript kita akan tampil di browser. Kita beri breakpoint pada baris pertama, dan kita tekan F5 untuk menjalankan ulang script ini. Browser berhenti di baris pertama script, dan kalau kita tekan tombol step, maka browser menuliskan awal kode di bagian konsol. Browser melanjutkan ke baris for di bagian inisialisasi. Kemudian nilai i diubah menjadi 0, dan browser masuk ke dalam kondisi apakah i kecil dari 3. Berhubung nilainya adalah benar, maka browser masuk ke dalam loop. Browser menuliskan awal perulangan 0, dan kemudian browser ketemu dengan kata kunci break, dan browser langsung keluar dari looping. Dan akhirnya browser menuliskan akhir kode. Jadi begini ya cara kerja dari break apabila kita gunakan di dalam loop. Selain break, ada satu kata kunci lagi yang bisa kita gunakan di dalam loop, yaitu continue. Di layar bisa kita lihat alur kerja script yang menggunakan kata kunci continue. Pertama, browser menjalankan statement pertama, kemudian memeriksa nilai dari kondisi. Apabila bernilai benar, maka browser menjalankan statement kedua.
Setelah itu browser bertemu dengan kata kunci continue, maka browser langsung kembali memeriksa kondisi loop. Apabila nilai kondisi masih benar, maka browser kembali menjalankan statement kedua dan continue, dan kembali ke kondisi. Begitu seterusnya hingga kondisi berubah menjadi false. Barulah browser keluar dari loop dan melanjutkan ke statement keempat. Perhatikan di sini bahwa statement ketiga tidak pernah dijalankan. Dan perhatikan juga bahwa dengan menggunakan kata kunci continue, kita tetap menjalankan looping sebanyak yang telah kita atur. Jadi ini adalah perbedaan mendasar antara continue dengan break ya. Kalau kita menggunakan continue, kita tetap melakukan perulangan. Sedangkan kalau kita menggunakan break, maka kita langsung keluar dari perulangan. Kita coba praktek, kita buka kembali source code kita, dan kita ganti kata kunci break menjadi continue. Kita simpan. Kita buka browser dan kita hapus dahulu breakpoint kita. Dan kita coba jalankan kode kita. Maka hasilnya adalah awal kode, awal perulangan 0, awal perulangan 1, awal perulangan 2, dan akhir kode. Perhatikan bahwa kode untuk menuliskan akhir perulangan tidak pernah dijalankan. Untuk lebih mengerti mengenai alur kerja script, ada baiknya kita debug lagi source code kita. Kita set ulang breakpoint di baris pertama dan kita refresh. Mulai dari baris pertama ya. Kalau kita jalankan, browser menulis awal kode, dan browser masuk ke bagian looping for, bagian inisialisasi. Nilai i diubah menjadi 0, dan browser memeriksa kondisi apakah i kecil dari 3. Benar, maka browser lanjut ke dalam loop. Browser menuliskan awal perulangan. Browser bertemu kata kunci continue. Dan browser langsung kembali ke baris kedua, yaitu for, tepatnya di bagian increment. Browser menambahkan nilai i dengan 1. Sekarang nilai i adalah 1. Dan memeriksa kondisi apakah i masih lebih kecil dari 3. Nilainya benar, maka browser melanjutkan ke dalam loop. Browser menuliskan awal perulangan. Browser ketemu continue dan melanjutkan ke bagian increment. Nilai i diubah menjadi 2. Dan browser kembali memeriksa kondisi apakah i lebih kecil dari 3. Masih benar. Maka browser menuliskan lagi awal perulangan kedua. Dan continue. Kembali ke increment. Nilai i diubah menjadi 3. Dan browser memeriksa nilai kondisi apakah 3 lebih kecil dari 3. Salah, maka browser keluar dari loop. Dan browser menuliskan akhir kode. Oke ya, jadi teman-teman sudah melihat bagaimana alur kerja script dengan menggunakan kata kunci continue. Satu hal yang perlu diperhatikan apabila teman-teman melakukan looping dengan menggunakan kata kunci while. Sebagai contoh, kita copy dahulu semua kode awal kita dan kita paste di bagian bawahnya. Kita komentari kode awal kita. Lalu kita ubah looping yang tadi yang menggunakan for menjadi looping menggunakan while. Perhatikan kembali source code kita. Di dalam loop, browser akan bertemu dengan kata kunci continue. Akibatnya browser langsung kembali ke baris while dengan nilai i yang tetap sama. Karena increment berada di bawah continue. Hal seperti ini akan menyebabkan terjadinya infinite loop. Kalau kita jalankan kode ini di browser, maka browser menuliskan awal perulangan 0 secara terus-menerus tanpa henti. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menutup tab halaman ini. Solusi dari masalah ini adalah kita harus menjalankan increment terlebih dahulu sebelum menjalankan continue.
Jadi kode I++ ini mesti kita pindahkan ke sebelum continue. Setelah itu barulah kita mendapatkan hasil yang sama persis dengan pada saat kita menggunakan for. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysun Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.